Ferdy Sambo ya. Jadi kalau saya lihat dari kacamata hukum, kita kan berpegang pada prinsip bahwa kita harus menghargai putusan hakim. Karena dia di dalam konteks peradilan kita adalah orang yang memutus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga dia boleh, dan kita harus percaya dan harus menghargai bahwa yang diputuskan oleh hakim itu melalui pertimbangan-pertimbangan yang sangat-sangat sungguh matang gitu. Sehingga kalau tadi bicara mengenai masalah ini gimana nih, kok dikurangin hukumannya Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup, PC juga dari 20 tahun menjadi 10 tahun, yang lain juga dikurangin, Kuat Ma'ruf, Rizal juga dikurangin. Jadi saya mau lihatnya seperti ini ya, supaya kita semua sama-sama fair. Jadi saya harus bicara apa di nurani saya ya, saya nggak mau ngikutin apa kata masyarakat, tapi apa yang menurut saya ini memang pantas dijatuhkan gitu ya. Kita mulai level pertama ya, dari tingkat pengadilan negeri umpamanya ya. Di sana semua terjadi sidang terbuka dan semua fakta-fakta sudah dibeberkan, kan gitu ya. Sehingga hakim menjatuhkan yang maksimal ya. Kemudian dibanding juga dikuatkan lagi oleh putusan dari pengadilan tinggi, sama tetap gitu ya, mati, kemudian 20 tahun, kemudian 10 tahun atau 12 tahun ya, Kuat Ma'ruf segala macam ya. Kemudian sampai ke tingkat kasasi ya. Kemudian seolah-olah sekarang masyarakat semuanya kaget gitu. Kalau di tingkat kasasi ini terjadi penurunan hukuman yang begitu signifikan ya. Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup, kemudian PC kata didiskon 50%. Nah masalahnya sekarang apa? Apa sih yang menjadi pertimbangan hakim sehingga mau memutuskan seperti itu gitu kan? Nah saya mau komentarin begini, saya juga melihat dari awal, saya setuju bahwa haruslah dibuktikan seluruh unsur-unsurnya ya. Kemudian juga saya setuju bahwa motif di dalam kasus-kasus yang seperti ini harus terungkap. Banyak sekali berseliweran di masyarakat ya, yang sampai ke kuping kita bahwa ada terjadi hal ABCD yang saya nggak perlu beberkan lagi, tapi semua masyarakat juga sudah tahu. Karena dulu Kapolri juga pernah juga menyebutkan, ya kan? Menko juga waktu itu pernah menyebutkan juga apa yang terjadi gitu ya kan. Nah sehingga masalahnya sekarang apakah pernah ya motif-motif seperti itu, itulah artinya awal daripada kejadian sampai terjadinya klimaks pembunuhan itu pernah diungkap secara transparan. Karena pada akhirnya semua orang bilang ya udah nggak perlu dibuktikan, yang penting sekarang unsur di dalam pasal pembunuhannya terbukti, sudah selesai gitu ya kan. Nah sekarang ada dua hal berarti. Satu, motif yang tidak pernah terungkap ya. Kedua, tidak ada pertimbangan mengenai keringanan. Nah, menurut saya inilah yang terjadi sekarang di Mahkamah Agung ya, di kasasinya. Hakim mempertimbangkan itu bahwa apapun Sambo sebagai seorang jenderal bintang 2, walaupun sekarang sudah dipecat kan gitu ya, tetapi dia sampai bintang 2, saya pikir dia punya satu jasa juga ya bagi institusi Polri gitu ya, dari mulai dia kata pendidikan sampai dia bisa menjabat sebagai Kadif Propam. Nah, hal-hal seperti itu saya rasa juga menjadi pertimbangan oleh hakim di tingkat kasasi ya untuk memberikan keringanan ya toh. Nah, itu dari segi itunya. Kemudian satu hal lagi bahwa tadi itu saya katakan, nah hakim di kasasi mungkin melihat kok nggak pernah terungkap motifnya, tetapi hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi memutuskan menjatuhkan hukuman mati. Gitu. Saya secara pribadi sebagai penganut Kristen, saya mesti katakan saya nggak setuju hukuman mati, ya kan? Buat saya hukuman seumur hidup malah itu lebih berat dari hukuman mati. Gitu. Kenapa? Kalau hukuman mati, apa sih hukuman mati di kita pelaksananya apa? Ditembak ya kan? Ditembak mati gitu. Nah, kita semua tahu pada waktu dilaksanakan hukuman mati, dor ya kelar kok, selesai langsung, nyawanya meregang, selesai, ya kan?
Dia mau masuk kemana, mau masuk ke surga neraka, ya urusan dia lah, itu pertanggungjawaban sama Tuhan. Tetapi pertanggungjawaban secara hukum sebagai manusia, kalau menurut saya dengan hukum seumur hidup, ya seumur hidup itu artinya seumur hidup dia di dalam penjara. Karena dengan putusan seumur hidup tidak ada potongan-potongan, tidak ada remisi, dijalanin penuh segala macam. Buat saya itu lebih menyakitkan, itu lebih katakan juga tertekan, ya kan? Karena seumur hidup dia mesti mengalami di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, bahwa tujuan daripada pemidanan itu apa sih? Sebenarnya lembaga pemasyarakatan segala macam tujuannya dulu apa diadakan itu, dibentuknya untuk membina orang-orang yang melakukan kejahatan, ya kan, menjadi seseorang yang bisa dikembalikan ke masyarakat lebih baik lagi. Nah, kalau kita ambil nyawanya dia, kapan dia mau berubah? Saya secara pribadi lebih senang lihat orang berubah, bertobat, daripada dia mati di dalam dosa-dosanya dia, ya kan? Karena biarlah yang hukuman dari Tuhan itu yang maksimal, dosa orang biarlah hukumannya itu dari Tuhan. Hukuman mati juga mencabut nyawa seorang, biarlah dari Tuhan. Jadi sementara kesimpulan saya seperti itu. Artinya kalau memang hakim sekarang di tingkat kasasi menjatuhkan seperti itu, saya merasa itu sudah pas, ya kan? Terutama untuk Sambo, ya kan? Ya kalau memang untuk Putri, ya otomatis seperti itu. Karena kan putusan kasasi kan merubah yang tadinya turut serta menjadi bersama-sama. Otomatis karena aktor utamanya yang dianggap Ferdy Sambo sudah diturunkan dari hukuman mati menjadi seumur hidup, otomatis Putri, Kuatmaruf, Rizal menjadi turun gitu loh. Nah, cuman memang sialnya katakanlah kalau memang sekarang pihak korban ini berkeberatan, nggak ada kesempatan lagi gitu ya, karena sekarang diatur melalui putusan yang baru yang berhak untuk mengajukan peninjauan kembali hanya pihak si terdakwa, ya terpidana dalam hal ini, sehingga Ferdy Sambo, Putri, dan Kuatmaruf dan Rizal punya kesempatan itu. Nah, di dalam ketentuannya PK itu nggak boleh memutuskan lagi atau mengembalikan. Sekarang udah diputuskan ya di kasasi bahwa diturunkan menjadi seumur hidup. Kemudian itu di PK naikkan, nggak boleh. Jadi maksimal dia mesti sama dengan apa yang diputuskan oleh kasasi. Boleh lagi diturunkan. Nah, kita kan saya mau komentari aja, yaitu bagaimana ya tergantung nanti hakim di peninjauan kembalinya. Ya tentunya hak-haknya si pelaku ini, katakanlah si Ferdy Sambo, ya dia memang diatur, ya dalam ketentuan dia boleh mengajukan kasasi. Ya sekarang ya kita serahkan kepada hakim. Kalau memang hakim nanti menyatakan tetap seperti seumur hidup, ya kita hargai. Tapi kalau hakim nanti katakanlah di peninjauan kembali ini mau kemudian menurunkan lagi menjadi 20 tahun katakanlah, atau seberapa lah yang pantas menurut hakim, menurut nuraninya dia, ya saya pikir itu juga mesti dihargai, ya kan? Tapi yang jelas menurut saya hukuman seumur hidup itu lebih menyengsarakan, lebih menyiksa daripada hukuman mati.